Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 28 April 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam Kitab Ulangan, pasal yang ke-8, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Ulangan 8, ayat 12 sampai 14. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikian firman Tuhan. Jangan tinggi hati dan melupakan Tuhan. Saudara-saudara kekasih, pernahkah Anda memperoleh sesuatu yang tampaknya mustahil? Mungkin itu menyediakan kebutuhan finansial, kesembuhan secara ajaib, atau solusi atas masalah yang rumit. Biasanya, sesaat setelah mengalaminya, hati kita akan meluap dengan kegembiraan, takjub, dan bersyukur. Tetapi, berapa lamakah ucapan syukur itu bertahan? Bangsa Israel mendapatkan sesuatu yang rasanya mustahil. Tuhan memerdekakan mereka dari perpisahan di Mesir. Lalu Dia membawa mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Dan pada akhirnya Dia membawa mereka untuk masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan pembicaraan. Tuhan tahu selalu ada kecenderungan melupakan dirinya saat bangsa Israel hidup dalam kenyamanan dan kelancaran. Karena itulah Tuhan Allah memperingatkan mereka dengan mengatakan, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Peringatan ini mengingatkan umat Israel dan kita bahwa mereka tidak boleh menganggap kekayaan tersebut diperoleh dengan kekuatan atau kemampuan mereka sendiri. Sebaliknya, Musa memperingatkan
haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Melupakan Tuhan bukan hanya tidak lagi mengakui keberadaannya, tetapi juga berarti tidak lagi hidup menurut perintahnya dan menjadi tinggi hati dengan menganggap segala yang mereka peroleh sebagai hasil kerja keras mereka. Saudara-saudara kekasih, apa yang mau disampaikan nats ini kepada kita? Apakah saat ini kita sedang dipenuhi dengan ucapan terima kasih karena memperoleh sesuatu yang sepertinya mustahil, merasakan kenyamanan karena terpenuhinya kebutuhan kita? Berhati-hatilah agar jangan tinggi hati dan melupakan Tuhan, Sang Pemberi, dengan tidak lagi hidup sesuai dengan perintahnya. Kenyamanan hidup tidak menjadikan kita terlena, melainkan semakin giat dan penuh kegembiraan melayani Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setiamu kepada kami hingga saat ini. Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Tuhan masih menyertai kami. Dan saat ini juga kami masih boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Berkati firman Tuhan yang telah kami dengar, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.